Baik, perkenalkan nama saya yang Kurniawan. Saya prodi S1 Informatika dengan NIM 11F24020. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum sistem operasi kami yang berjudul manajemen proses Linux. Nah, laporan ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan Stevi, Ian, dan Yohana dari prodi S1 Informatika. Nah, tujuan utama dari praktikum ini adalah itu yang sebagai berikut. Tujuan utamanya adalah kami mampu menulis program untuk pengelolaan proses data pada sistem operasi Linux yang mencakup teknik pembuatan proses hingga terminasi proses. Nah, praktikum dilakukan menggunakan sistem operasi Linux. Nah, khususnya itu Ubuntu dengan merujuk pada buku teks operating system konsep karya Gilbert Hatch. Hatch. Oke. Untuk tas yang pertama yaitu uh, pada bagian awal pemrograman kami membuat cetak bit.c. Nah, program ini menggunakan fungsi getBit untuk mengetahui identitas proses itu sendiri dan getBit get double p it untuk mendapatkan ID proses induknya. Nah, sebelum menjalankan kode, kami memastikan lingkungan siap dengan menginstal editor nano dan compiler GCC melalui paket built-in essential. Nah, hasil eksekusinya menunjukkan PID dan PID yang unik setiap kali program dijalankan. Nah, kurang lebih seperti berikut untuk cetak PID dari sini, yaitu hashtag include unstable.h, hashtag include video.h. Dimana code ini sebenarnya sudah ada pada modul yang kita menulis ulangnya sebagai latihan. Nah, untuk menyimpannya kita katakan Ctrl O, terus Enter, terus kemudian Ctrl X. Nah, untuk memanggilnya kita gunakan GCC, terus kita compile dulu, atau GCC cetak bit cetak.c. Nah, jika sudah kita panggil gunakan ini cetak bit. Nah, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, oke. Selanjutnya, nah, apa sih perbedaan antara get dengan get GPID yaitu pada Linux proses itu direpresentasikan kernel sebagai entitas independen yang memiliki dengan tertentu atau bit dan hubungan hierarki dengan proses pembuatan filmnya yaitu parent proses. Nah, jadi gitu itu adalah mengembalikan bit dari proses yang sedang berjalan sehingga akan untuk mengetahui identitas proses itu sendiri untuk sistem. Kemudian nilainya itu selalu unik untuk setiap proses aktif. Nah, get PPID itu adalah mengembalikan bit dari parent proses, kemudian digunakan untuk mengetahui proses mana yang membuat proses tersebut. Kemudian menunjukkan hubungan ada pada struktur pohon proses atau proses berikut. Nah, selanjutnya, mengapa setiap kali program dieksekusi maka akan menampilkan proses yang berbeda dan mengapa? Nah, jadi setiap kali program dijalankan itu sistem operasi tidak melanjutkan proses lama tetapi membuat proses baru. Proses kernel bekerja. Kemudian program dijalankan, kemudian kernel membuat entry baru pada proses ini, kemudian kernel memberikan fit yang tersedia, program selesai, lalu di enter dihapus, lalu program dijalankan lagi, kemudian dibuat entry baru dan fit baru. Nah, karena itu meskipun kalau programnya sama, prosesnya berbeda. Ya, jadi intinya, setiap eksekusi akan menghasilkan proses yang membutuhkan proses yang baru, dan setiap proses yang baru itu membutuhkan fit yang baru. Nah, fit itu dialokasikan secara dinamis oleh kernel. Nah, untuk yang kedua adalah sebagai berikut. Nah, ini. Kita membuat untuk file itu bernama system.c. Yang berikutnya sebagai berikut. Nah, dan sudah saya implementasikan pada Ubuntu saya yaitu sebagai berikut. Nah, nah, jika dieksekusi program di atas, saya akan menunjukkan proses yang mana proses yang menjelaskan proses min yang menandai ada proses ini. Tapi sebagai berikut. Nah, oke. Nanti selanjutnya itu kalian coba posting sistem dalam program tersebut. Nah, untuk menyiapkan program eksternal seperti placement AS, nah, fungsinya membuat proses anak baru melalui shell, namun tetap mengembalikan kontrol ke program utama setelah selesai. Selanjutnya adalah uh, program exec, yaitu exec.lp.c. Takutnya sebagai berikut dan sudah saya implementasikan pada uh, pada VirtualBox saya.
memang sangat panjang. Hmm, ya, bagi berikut. Nah, apa sih perbedaan yang tadi sama yang sekarang? Nah, program dulu itu menggunakan sistem untuk menjaga perjalanan. Nah, fungsi sistem itu tidak menggantikan proses program yang sedang berjalan, tetapi membuat proses baru atau proses. Nah, proses anak tersebut kemudian menjalankan bin selesai K. Dan pun menjalankan proyek yang diberikan misalnya PKPLS. Nah, setelah proyek selesai, kontrol eksekusi kembali ke program utama hingga baris program setelah sistem tetap dijalankan. Nah, sedangkan program nomor 3 itu menggunakan fungsi eksekusi. Nah, fungsi ini tidak membuat proses baru, melainkan menggantikan proses ini dari proses yang sedang berjalan dengan program lain. Nah, jika eksekusi itu berhasil, maka program lama di memori hilang dan diganti oleh program yang dipanggil. Nah, akibatnya perintah setelah eksekusi ini tak pernah dijalankan lagi. Program hanya melanjutkan ke baris berikutnya jika eksekusi juga akan dijalankan. Terus, mungkin saya akan menjelaskan pengertian eksekusi. Nah, Ubuntu ya. Oke, kemudian sekarang yang di sini, inilah dia. Code-nya adalah nano, nano eksekusi. Nah, berikut adalah code-nya. Nah, berikut adalah hasil dari code nano, code itu SPLP versi. Oke, oke. Sekarang masuk ke nomor 4 yaitu box skor 3 detik. Sebagai berikut dan sudah saya implementasikan pada ini pada Ubuntu saya. Nah, ini saya gitu, saya eksekusi. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, itu min o for slash underscore 3 for underscore 3 detik. Nah, kemudian dipanggil for underscore 3. Terdapat main proses, ya, kemudian terdapat digital proses, speednya dapat, file speednya itu dapat, parent-nya itu dapat, kemudian uh, this is the parent process speed dapat, kemudian parent speed itu dan parent speed dapat. Nah, apa hasilnya? Uh, pada berikutnya menggunakan fungsi for. Itu setelah pemanggilan fungsi tersebut terbentuk dua proses, yaitu proses induk, parent proses, dan proses anak atau child proses. Nah, fungsi for ini mengembalikan dua nilai berbeda, nilai nol pada proses anak dan nilai berupa bit anak pada proses induk. Nah, sehingga keduanya itu dapat mengeksekusi blok kode yang berbeda. Namun setelah fase selesai, kedua proses tidak berjalan secara berurutan, melainkan secara konkuren. Nah, parent dan child itu sama-sama masuk ke dalam ready CPU. Dan sistem operasi melalui CPU scheduler kita akan menentukan proses mana yang memperoleh CPU terlebih dahulu. Akibatnya tidak ada jaminan proses untuk selalu berjalan lebih dulu ataupun proses anak selalu berjalan lebih dulu. Urutan keluaran program dapat berbeda setiap kali program dijalankan karena bergantung pada keputusan penjadwalan CPU. Yang berikut adalah ini. Ya. Dan ini sudah saya implementasikan pada uh, ya pada Ubuntu saya. Nah, hasil berikutnya sebagai berikut. Nah, jadi program database ini menggunakan konsep working process untuk membuat dua proses lah. Dalam bersecara bersamaan. Nah, proses induk dan proses anak, kemudian proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali. Nah, sedangkan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali. Nah, berikut penjelasan alurnya. Yang pertama itu membuat proses anak. Di mana uh, program memanggil fungsi for yang digunakan untuk membuat proses anak. Kemudian fungsi ini mengembalikan nilai berbeda tergantung proses yang sedang berjalan. Bit penerangan nol itu adalah proses anak, nah bit lebih besar dari nol adalah proses induk. Nah, jika bit penerangan nol satu maka terjadi kegagalan dalam pembuatan proses anak. Nah, kemudian adalah penanganan hasil for. Jika bit sama dengan satu, maka program tekan for fail dan keluar dari eksekusi. Nah, jika bitnya sama dengan nol, maka program mengeksekusi blok proses anak, yaitu menampilkan pesan di sisi sebanyak 5 kali. Nah, jika bit lebih besar dari nol, program mengeksekusi blok proses induk, yaitu menampilkan pesan di sisi sebanyak 3 kali.
perulangan pada jeda waktu. Nah, kedua proses induk dan anak menjalankan perulangan dengan menggunakan push untuk mencetak pesan. Nah, situ iterasi itu disertai perintah flip satu. Nah, yang menyebabkan proses berhenti selama 1 detik sebelum berlanjut ke iterasi berikutnya adalah hal ini membuat eksekusi kedua proses terlihat lebih terkoordinasi meskipun berjalan secara paralel. Ini adalah paralelisme dan output. Karena proses induk dan anak berjalan bersamaan, kemudian pesan yang muncul di layar tidak selalu konsisten. Misalnya, terkadang pesan dari anak muncul terlebih dahulu atau pesan dari induk muncul yang terakhir. Ini adalah efek normal dari eksekusi paralel di sistem operasi. Oke, nah untuk stepnya selanjutnya itu dengan memberikan program 6 lah. Jadi aku tuliskan program di bawah. Uh, Pada program itu, Anda akan menggunakan sistem call with dengan menggunakan library sys/with.h. Kodenya begitu. Ya, nah, boleh berarti. Nah, dan situ saya implementasikan di Ubuntu saya. Nah, jadi program ini menggunakan konsep working process untuk membuat proses yang berjalan secara paralel. Nah, jadi proses itu kita dapat proses anak dan proses anak. Nah, setelah memanggil penggabung fungsi port, kedua proses ini berjalan bersamaan, kemudian macam-macam menjalankan tugasnya sendiri. Yang pertama itu parking dan identifikasi. Fungsi parking itu membalikan nilai yang berbeda tergantung proses fungsi yang berjalan. Nah, untuk keterangan yang dapat dilihat di sini, seperti yang tadi. Jadi nilai ini digunakan untuk menggunakan menentukan blok kode mana yang akan dijalankan. Kemudian ada eksekusi proses anak. Nah, jika proses yang berjalan adalah anak, update sama dengan 0, maka program yang akan menampilkan pesan di besar sebaik 5 kali. Kemudian setiap iterasi dapat diberi jeda dengan flip 1 agar output lebih terkoordinasi. Nah, setelah selesai, proses anak menetapkan exit code sama dengan sebelum berhenti. Nah, kemudian exit eksekusi proses induk dan wait. Nah, jika yang proses yang berjalan adalah induk atau bit lebih dari 0, maka program menampilkan pesan di sistem seperti tadi, menetapkan exit code sama dengan 0. Agar proses induk menunggu hingga proses anak selesai, digunakan sistem call wait dan step call. Nah, fungsi wait ini membuat proses induk terhenti sementara sampai semua proses anak selesai. Ini proses akhir disimpan di step call. Selanjutnya itu adalah mengecek status terminasi anak. Nah, setelah wait selesai, nah program mengecek status anak. Once stated step call, memeriksa apakah anak keluar secara normal. Kemudian W6 status yaitu step call, mengambil exit code anak yang kemudian dicetak untuk memberikan informasi akhir tentang proses anak. Kemudian modifikasi penting program, yaitu menambahkan introspeksi slip atau wait buat H, agar fungsi wait tersedia. Nah, penggunaan wait memastikan proses induk tidak lagi sebelum anak selesai, sehingga lebih teratur. Kemudian pengecekan status akhir anak memberikan informasi tambahan mengenai exit code yang ditetapkan anak sebelum berhenti. Nah, itu adalah masalah yang proses. Kami juga mempelajari apa yang jika wait tidak dipanggil, yaitu munculnya gambut proses. Nah, jadi statusnya tanda dengan dia pada perintah admin A ya. Nah, berarti proses anak sudah selesai, tetapi entry datanya masih tersangkut di tabel proses karena induknya belum membersihkannya. Nah, jadi ini penting untuk dihindari agar tabel proses sistem tidak penuh. Dan inilah poligaminya yang sudah saya implementasikan. Nah, kemudian saya eksekusi sekali lagi. Oke, jadi setelah menjalankan menggunakan perintah AL pada terminal lain, Anda mungkin akan melihat proses status dan update pada kolom F status. Nah, status ini menunjukkan bahwa proses tersebut telah jumlah proses. Jumlah proses adalah proses yang telah selesai lah menjalankan tugasnya. Tetapi informasi mengenai status akhir proses tersebut masih tersimpan di tabel proses karena parent proses belum mengambilnya. Penyebab muncul jumlah ini dapat dilakukan karena proses yang telah menyelesaikan eksekusi, kemudian parent proses mengambil statusnya sebelum menggunakan wait, kemudian tabel proses misalnya
proses pemrograman. Nah, tugas akhirnya itu yang pertama kami mengerjakan tugas semuanya kita membuat program, yaitu proses C yang melakukan pengurutan data dengan stasiun dan peran C yaitu program induk petugas yang bertugas menyiapkan data, kemudian melakukan for dan menggunakan expect untuk share. Nah, untuk mempercepat proses anak melakukan pengurutan, lalu induk menunggu hingga akhirnya selesai proses. Nah, untuk file processing versi sebagai berikut. Oke, sebagai berikut. Oke, nah, hasil eksekutif dan sebagainya. Sebenarnya apa sih? Nah, program ini menurutkan data menggunakan algoritma yang tepat. Nah, jadi setiap elemen itu array, setiap elemen array disebutkan ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah tertulis. Nah, alur program itu array yang akan diberikan dideklarasikan, kemudian fungsi sensor dipanggil untuk melakukan array. Memulai dari elemen kedua, kemudian membandingkan dengan elemen sebelumnya. Nah, jika elemen sebelumnya lebih besar, geser ke kanan hingga posisi yang tepat ditemukan. Nah, sisipkan elemen saat ini ke posisi yang tepat. Nah, setelah pengurutan selesai, array yang sudah terurut dicetak. Program ini dapat dijalankan sebagai berkas anak dan dikompilasi menggunakan BTC child process isort.c min-o dan proses isort arah. Nah, program ini bisa dijalankan sendiri atau sebagai bagian dari sistem induk yang memanggilnya melalui proses. Kemudian selanjutnya adalah yang proses seperti penjelas sebagai berikut. Nah, tujuan dari program ini adalah program induk ini menyiapkan data, kemudian membuat proses anak dan mengeksekusi program anak untuk mengirimkan data. Nah, aliran adalah yang pertama kita meminta jumlah elemen dari pengguna dan input nilai untuk disimpan dalam array, kemudian data disimpan dalam file input.txt yang akan dibaca oleh proses anak, kemudian parent membuat proses anak menggunakan for, kemudian jika berhasil file proses eksekusi menggunakan Excel FXL untuk menjelaskan file proses insert out. Nah, file membaca data dari file input.txt dan melakukan pengurutan. Kemudian cara menunggu proses anak selesai dengan wait. Kemudian setelah anak selesai, setelah mencetak pesan proses anak selesai. Nah, jika for atau FXL selesai, parent menampilkan pesan error keluar. Nah, program ini menunjukkan pemisahan tugas antara induk dan anak. Mana parent bertugas menyiapkan data dan memantau proses anak, kemudian child bertugas mengolah data atau mengurutkan. Kemudian pendekatan ini memungkinkan pengolahan data lebih efisien dengan pemrograman berbasis proses memperoleh for, SQL, dan web.